Welcome to my video. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik negosiasi. Jurnal yang pertama berjudul Pentingnya Konflik, Negosiasi, dan Manajemen Stres di Bisnis Penerbit. Mengoptimalkan keseimbangan untuk keberhasilan organisasi. Artikel ini membahas pentingnya konflik, negosiasi, dan manajemen stres dalam bisnis penerbitan yang bersifat dinamis dan kompetitif. Konflik sering terjadi akibat perdebatan kepentingan, komunikasi yang buruk, atau tuntutan kerja, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat menurunkan kinerja organisasi. Negosiasi menjadi cara utama untuk menyelesaikan konflik, yaitu proses interaksi antar pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam bisnis penerbit, negosiasi terjadi antara penulis, penerbit, dan distributor. Manajemen stres juga penting karena tekanan kerja seperti deadline dan tuntutan kreatif dapat memengaruhi kesehatan dan produktivitas. Teknik seperti relaksasi, olahraga, dan pengelolaan waktu dapat membantu mengurangi stres. Beberapa faktor yang mempengaruhi konflik dan negosiasi antara lain perbedaan budaya, tujuan, beban kerja, tekanan waktu, dan komunikasi. Konflik dapat berdampak negatif seperti menurunkan produktivitas maupun dampak positif seperti meningkatkan kreativitas jika dikelola dengan baik. Kesimpulan, keberhasilan organisasi penerbit sangat bergantung pada kemampuan mengelola konflik, melakukan negosiasi secara efektif, dan mengendalikan stres. Ketika hal ini saling berkaitan dan harus dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Jurnal yang kedua berjudul Etika Negosiasi dalam Dunia Komunikasi Digital, Kajian pada PR dan Advertising. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review atau SLR dengan menganalisis literatur ilmiah dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Data dikumpulkan melalui basis data seperti Google Scholar dan Sinta menggunakan kata kunci terkait etika periklanan dan PR digital. Temuan utama berdasarkan analisis terdapat berbagai artikel ilmiah, ditemukan beberapa isu etis utama dalam dunia digital, seperti iklan menyesatkan, kurangnya kejujuran dalam pesan iklan dapat merusak kepercayaan konsumen. Eksploitasi anak, diperlukan kode etik yang lebih ketat untuk melindungi anak-anak dalam konten iklan. Kecerdasan buatan atau AI, penggunaan teknologi AI dalam PR dan periklanan membutuhkan regulasi etis yang tegas untuk mencegah pelanggaran privasi dan manipulasi informasi. Pelanggaran oleh influencer masih sering terjadi praktik endorsement yang tidak menyajikan data valid atau merendahkan pihak lain. Pentingnya etika berfungsi sebagai fondasi untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Menciptakan citra positif perusahaan di mata publik, menghindari munculnya krisis komunikasi, membentuk hubungan jangka panjang yang sehat melalui nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kesimpulan dan saran, studi ini menyimpulkan bahwa etika komunikasi sangat krusial dalam negosiasi digital untuk memastikan pesan diterima dengan baik tanpa merugikan hak-hak audiens. Para profesional PR dan periklanan disarankan untuk menyusun pedoman etika yang jelas dan tidak hanya fokus pada strategi kreatif semata. Bagi mahasiswa, penting untuk mengembangkan kesadaran etis sejak dini sebagai bekal di dunia kerja masa depan. Jurnal yang ketiga berjudul Peran Penting Negosiasi dalam Suatu Kontrak.
Negosiasi adalah proses tawar-menawar antara para pihak untuk mencapai kesepakatan yang menjadi tahap awal atau prakontrak dalam pembentukan kontrak. Negosiasi berperan penting karena menentukan isi, hak, dan kewajiban dalam kontrak serta memengaruhi pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa. Agar efektif, negosiasi harus dilakukan dengan etikat baik, komunikasi yang seimbang, dan strategi yang tepat sehingga menghasilkan kesepakatan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan menguntungkan kedua pihak. Kesimpulan, negosiasi adalah kunci terbentuknya kontrak yang adil dan efektif, serta juga digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam pelaksanaan kontrak.